Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia. Momen haru, wisudawan meninggal karena kanker diwakili oleh orang tuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum saudaraku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada video teman-teman yang begitu mengharukan. Ini seorang mahasiswa. Mahasiswa ini dia mengidap penyakit kanker, teman-teman. Dia berjuang untuk sembuh dari penyakitnya, tapi Allah berkehendak lain. Dan momen mengharukan ini, momen yang sangat menyedihkan ini ketika dia lulus wisuda bahkan dengan gelar cum laude. Tapi anaknya sudah meninggal. Dan ini diwakili oleh kedua orang tuanya, teman-teman. Yuk kita lihat ya gimana jelasnya di video ini. Oh, ini anaknya. Muhammad Alfi Tawanda, SM. Alfi merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen Bisnis. Masya Allah. Wow. Bahkan moderatornya ini sepertinya juga sambil menangis, teman-teman ya. Saking mungkin di sini mereka ikut sedih. Oh, jadi ibunya, teman-teman. Subhanallah. Betapa sedihnya ya. Ya. Nah, inilah teman-teman ya, kenapa kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Karena kita tidak tahu, terkadang apa-apa yang menurut kita kurang, malah orang lain menganggap itu suatu hal yang berharga. Jadi Allah itu maha adil. Terkadang kita banyak ngeluh saja hidup itu. Makanya selama kita tidak bersyukur kepada Allah, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan akan selalu kurang. Nah, salah satu contoh ketika kita kalau melihat kejadian di sini. Coba, mungkin kita tidak memiliki seperti yang kedua pasutri ini miliki. Yaitu dari sisi ekonomi ya, bisa saja dia orang kaya. Punya anak yang cerdas ya, bayangkan dia sampai cum laude. Nah, kalau saya tanya sekarang, kalau harus berakhir dengan seperti itu, apakah kita mau? Kalian mau tidak? Tentu saja tidak, teman-teman. Bahkan kedua orang tuanya ini juga tidak akan mau. Tapi inilah kehidupan. Terkadang di sisi ekonominya kita diangkat oleh Allah, di sisi kesehatannya kita dikurangi oleh Allah. Atau di sisi kesehatannya kita sehat, seperti buruh tani misal ya. Tapi di sisi ekonominya dikurangi. Orang kaya akan mengatakan, hidup itu sebenarnya nawang sinawang, saudaraku. Contoh ini, kenapa hidup itu selalu nawang sinawang? Enaknya itu selalu ada di orang. Saya ambil contoh begini. Misal nih, seorang buruh tani ketika dia di sawah, dia melihat mobil lewat, katakanlah mobil Alphard. Terus si buruh tani bilang, enak sekali ya. Betapa bahagianya dia yang ada di dalam mobil itu. Dia mau apa saja tinggal menikmati. Tidak perlu seperti kita. Kita yang tiap hari berkeringat, hitam kena matahari. Makan pun setahun sekali kalau pengen enak. Sedangkan dia, uang banyak. Semua dia miliki. Tapi apa yang katanya yang di mobil itu? Ternyata yang di mobil bilang begini, teman-teman. Sambil dia melihat para petani yang makan di sawah dengan lahapnya ya. Ya Allah, begitu enaknya kalian ya. Hidup tanpa beban, makan, apa saja bisa masuk, tidak takut ada bakteri, ada ini. Saya, yang mungkin kalian melihat di dalam mobil ini, makan tidak bisa seperti kalian. Karena saya sudah kena komplikasi. Makan pun itu, tempe itu pun hanya bisa dibakar. Atau ada yang juga kondisinya, enak kalian itu makan bebas. Habis ini, habis kerja pulang langsung tidur. Saya, andaikan semua ini
dijual, masih belum nutut untuk bayar hutangnya. Jadi tiap malam tidak bisa tidur, harus dibantu oleh pil tidur. Nah inilah teman-teman. Jadi kehidupan itu, nawang sinawang, enaknya itu di orang. Baru kita merasa itu enak. Hidup kita akan merasa nikmat, hidup kita akan merasa bahagia ketika kita bersyukur kepada Allah. Dan di sini letak keadilan Allah. Jadi kalau orang sudah bersyukur, selalu menerima takdir yang Allah berikan, maka seperti apapun kehidupan kita, kita akan menjalani dengan ikhlas, kita akan menjalani dengan bahagia. Dan puncaknya, hadiah yang oleh Allah berikan adalah ketenangan, teman-teman. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan Allah tambah nikmat itu. Tapi kalau dia mengingkari, maka tunggulah adabku, kata Allah. Jadi itu sangat benar sekali dalam kehidupan kita. Jadi kesengsaraan kita itu hanya ketika kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan contoh terbaik di dunia ini, siapa? Saudara kita di Palestina. Bayangkan teman-teman, semua akses kehidupannya ditutup. Ya, kalau kita, naudzubillah tsumma naudzubillah, saya yakin lebih banyak yang bunuh diri. Nah, kenapa mereka bisa menjalani? Ya, memang ada waktunya mereka akan bersedih ketika bom datang, saudara kita, keluarga kita meninggal dihantam bom. Namanya manusia, bukan malaikat. Ya, kita akan sedih, nangis, ada mungkin putus asa. Seakan-akan begini, dunia tidak melihat dan lain sebagainya. Tapi faktanya, tidak ada. Saya mendengar di Palestina itu tiap hari ada yang bunuh diri. Yang ada itu mereka syahid karena dibombardir oleh Israel. Nah, itulah kehidupan. Nah, teman-teman, ada hikmah juga yang bisa kita ambil dari video tadi itu, yaitu masalah penyakit kanker. Nah, si anak ini kan ceritanya ya, itu kena kanker. Jadi si mahasiswa yang sudah meninggal ini, ketika sudah wisuda, ini diwakilkan ibunya karena sudah meninggal terkena penyakit kanker. Kan begitu diisi video ini. Nah, teman-teman, kanker ini adalah salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Tapi ini bisa disembuhkan. Nah, bagaimana untuk teman-teman saudaraku di sana yang barangkali sekarang mengidap penyakit kanker? Jangan putus asa. Tidak semua orang yang terkena penyakit kanker itu mereka berakhir dengan meninggal dunia. Tidak. Ada juga yang terselamatkan. Nah, sebenarnya saudaraku, kalau secara ikhtiar, secara teknis itu mudah. Kalau kita sudah terkena kanker, maka yang harus kita ikhtiarkan itu putus mata rantai makanannya, yaitu mata rantai makanannya kanker ini. Jadi teman-teman itu kalau misal kena kanker, cukup kalian itu menghentikan suplai makanannya dia dengan cara apa? Kita jangan mengkonsumsi manis ya, terutama yang dari sintetis, seperti gula pasir, apalagi gula-gula yang siap saji. Jangan, itu aja sebenarnya. Langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, bisa sudah menggunakan herbal sesuai dengan yang kalian miliki atau kalian itu dapatkan. Nah, yang ketiga teman-teman, ini sering kita di lapangan, orang yang kena kanker itu juga ada unsur non medisnya. Dan memang kanker ini sampai sekarang kepastiannya apa penyebabnya juga tidak ada yang tahu. Semuanya masih raba-raba. Ada yang karena radiasi, ada yang karena toksin, banyaklah. Jadi tidak ada yang jelas. Makanya tidak heran di lapangan juga kita sering menemukan kanker itu ada unsur non medisnya. Misal ada sudah dia itu kurus ya, terus kita ruqyah, dicek sebelumnya, dicek dokter tidak ada penyakit. Setelah kita ruqyah, dia reaksi, dan setelah itu kita suruh cek lagi, ternyata sudah kena kanker stadium 4. Jadi banyak hal penyebab dari kanker itu. Nah, tapi di sini tips yang bisa saya berikan kepada kalian ketika teman-teman ada yang kena kanker, selain sudah menyetop makanannya mereka yaitu berupa manis, juga bisa dengan memperbanyak baca Al-Quran untuk yang muslim ya. Jadi kalian bisa perbanyak sudah baca Al-Quran.
Karena ini sudah banyak buktinya orang yang kena kanker oleh Allah disembuhkan hanya dengan membaca Al-Quran. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa membaca Al-Quran, libatkanlah peruqyah yang syar'iyah dan profesional, teman-teman. Lagi-lagi yang profesional. Kenapa? Karena seorang peruqyah itu diharapkan keahliannya di bidang non-medis juga. Karena tidak semua orang, tidak semua peruqyah itu menguasai penyakit non-medis. Jadi teman-teman harus mencari peruqyah yang paham baik non-medis ataupun medis. Nah, yang saya maksud di sini peruqyah yang paham medis. Contoh, saya beberapa kali menangani kanker, yaitu kena kanker usus. Qadarullah, alhamdulillah, masih bisa disembuhkan oleh Allah. Nah, ketika kita menangani orang kena kanker, kita harus tahu kanker ini kanker apa, kebiasaan orang ini di mana. Jadi kita itu nanti ketemu, oh ini ternyata kena kanker, misal orang ini kena kanker serviks, kebiasaannya misal dia selalu di rumahnya itu suka manis, atau dia selalu menggunakan aluminium di perabotan rumah tangganya, yaitu di dapur. Nah, kita bisa mengarahkan. Jadi ketika peruqyah itu sudah paham tentang penyakit-penyakit non-medis, maka nanti akan ada pendekatan yang lain, teman-teman. Karena tidak semuanya penyakit itu hanya cukup diruqyah. Ada kalanya kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Semoga itu bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.